Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas surat Asy-Syura ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari para hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara minnatullah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah yaqbalut taubata an ibadihi. Allah itu menerima taubat dari para hambanya jika mereka bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh, baik dari dosa kekafiran ataupun kemaksiatan, bahkan dari semua dosa. Ini penting untuk selalu disadari oleh kaum muslimin, bahwa kita memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yaqbalu taubah, yang menerima taubat dari para hambanya. Kita juga mengimani bahwa di antara nama Allah yang husna, Allah memiliki nama At-Tawwab, yang artinya zat yang maha menerima taubat. Nama Allah At-Tawwab ini disebutkan sebanyak 11 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang lainnya Allah juga menegaskan bahwasanya Allah menerima taubat para hambanya, yakni di surat At-Taubah ayat 104. Allah berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudhus sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari para hambanya dan menerima sadaqat, yakni menerima zakat, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jelas ya, dari ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah itu yaqbalut taubata an ibadih. Dan Allah menutup ayat ini dengan salah satu di antara nama yang menunjukkan bahwasannya Allah itu maha penerima taubat, At-Tawwab Ar-Rahim.
Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dari jalan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Ya, di redaksi yang lain dikatakan Allah menerima taubat dari hambanya selama matahari belum terbit di arah terbenamnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu ini poin yang penting untuk selalu disadari, karena ini anugerah Allah yang begitu besar, bahwa Allah itu menerima taubat hambanya. Ditambah lagi, wa ya'fu anis sayyi'at. Ini minnatullah yang berikutnya. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yang menunjukkan kesempurnaan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni wa ya'fu anis sayyi'at. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dari para hambanya. Yakni Allah memberi maaf atas kesalahan hambanya yang bertaubat kepadanya. Allah pun akan menghapuskan bekas-bekas dari dosanya, berupa celaan, kehinaan, aib, ya bahkan siksaan. Sehingga orang yang taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka dia kembali menjadi mulia di sisi Allah, seolah tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Ini minnah Allah yang kedua dalam ayat ini. Wa ya'fu anis sayyi'at. Maka kita juga mengimani bahwa di antara nama Allah yang husna, Allah memiliki nama Al-Afu, yang artinya zat yang maha pemaaf. Nama Allah Al-Afu ini disebutkan sebanyak 5 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari 2 faidah pertama ini, bahwasannya Allah yaqbalu taubah an ibadih, Allah juga ya'fu anis sayyi'at, tentu memberikan pelajaran besar bagi kita. Di sini ada dorongan bagi kita semua untuk senantiasa menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah dengan taubat nasuha. Artinya kalau kita yakin Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Afu, maka seharusnya jiwa raga kita terdorong untuk selalu berinabah, untuk selalu bertaubah, taubah nasuha. Dan karena memang taubat itu merupakan kewajiban sepanjang hayat. Taubat itu adalah kewajiban sepanjang umur kita. Nabi ngajarin taubat itu setiap hari. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat seharinya itu 100 kali. Di redaksi yang lain dikatakan sab'ina marrah, 70 kali. Menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Nabi di dalam bertaubat dan terus memperbaharui taubatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana juga ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berusaha menggapai rahmat-Nya dan tidak berputus asa darinya. Taib. Kalau kita meyakini Rabb kita itu maha pengampun, penerima taubat, maha pemaaf, Rabb kita itu punya rahmat yang tidak terbatas, maka seharusnya kita jangan pernah lelah untuk selalu berusaha mendapatkan maghfirah dan juga mendapatkan rahmat-Nya. Di surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan dosanya dan maksiatnya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa jangan putus asa, Ibu? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Jangan pernah berputus asa. Artinya jangan juga berburuk sangka kita ini enggak kebagian jatah rahmat Allah. Orang yang membatasi rahmat Allah berarti dia sudah buruk sangka kepada Allah. Ada sebagian orang begitu. Sudah kadung saya ini bejat. Sudah kadung saya ini hitam. Begitu ya. Padahal kulitnya putih. Sudah kadung hitam saya. Rasa-rasanya Allah enggak akan sayang sama saya. Loh, Anda berburuk sangka kepada Allah. Selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula Anda berpeluang besar mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, di antara kasih sayang Allah itu adalah Allah memberikan maaf, menghapuskan kesalahan. Dan begitu. Maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa yang kau kerjakan. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Mengampuni dosa semuanya. Hatta dosa syirik. Jika kemudian ditaubati dengan taubat nasuha, maka Allah insya Allah akan mengampuni dosanya. Dosa syirik itu tidak diampuni ketika dibawa mati dan tidak sempat ditaubati. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh bertaubat di penghujung usianya, di akhir kehidupannya, dia sungguh-sungguh bertaubat dari dosa-dosa kesyirikan yang pernah dia lakukan, dan dia sungguh-sungguh dengan itu. Kemudian dia ganti kekufuran dan kesyirikannya dengan tauhid dan iman, dan dia istiqamah di atas itu. Barakallahu fikum. Maka berlaku firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53 ini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka di ayat berikutnya Allah motivasi kita supaya kembali ke jalan Allah. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat lagi ditolong. Ayat ini, Ibu, surat Az-Zumar ayat 53 ini dikatakan sebagai arja ayah fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan besar ya di dalam Al-Quran. Karena ini ditujukan kepada mereka para pendosa, kepada mereka yang melampaui batasan terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, taubat nasuha itu merupakan jalan keselamatan dunia akhirat yang sering dilupakan oleh sebagian manusia. Taubat itu jalan selamat. Bahkan nanti di akhirat, di antara pintu surga yang Allah persiapkan bagi para ahlinya adalah babut taubah.
pintu untuk ahli taubat. Ada hadis yang menjelaskan 4 pintu surga. Semua pintu di surga itu jumlahnya berapa? 8. Ya, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannah thamaniyatu abwab." Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antara 8 pintu surga itu ada pintu yang disebut dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Syahidnya fil jannah thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Nah, 4 pintu itu disebutkan di satu redaksi hadis. Juga ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya fi sabilillah du'iya min abwab yakni al-jannah ya Abdullah hadza khair." Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Jika dia adalah ahli salat, maka akan dipanggil dari babus shalah. Namanya pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Jika dia adalah ahli jihad, maka akan dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Jika dia adalah ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sadaqah, pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam wa babir rayyan. Jika dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang disebut dengan babur rayyan, pintu ar-rayyan. Jadi ada berapa pintu di sini, Bu? 4. Nah, 4 pintu surga inilah yang disepakati para ulama, sedangkan 4 sisanya yang berikutnya itu mukhtalaf fihi. Para ulama selisih pendapat tentang 4 sisanya. Pintu apa 4 sisanya ini? Nah, ada penjelasan di kalangan para ulama, ya diantaranya Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, Zakara Muslim fi hadzal hadis min abwabil jannah arba'ah. Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan 4 pintu surga. Wa zada ghairahu baqiyatas samaniyah. Kemudian beliau menyebutkan 4 sisanya. Fadzakara minha, dan beliau sebutkan di antaranya babut taubah. Ini yang sedang kita bahas. Yakni pintu taubat. Kemudian yang kedua, wa babul kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Bab yakni pintu kadhiminal ghaidh, pintu menahan marah. Masya Allah. Berarti nahan marah itu amalan mulia. Ya Ibu, ada yang suka marah di sini? Marahin suami, ya. 1 hari saja nggak ngomelin suami, pegel badannya. Gitu. Ada yang begitu, Bu?
Hati-hati nanti enggak dapat pintu ini nih. Kadhiminal ghaidh. Pintu menahan marah. Karena memang tidak mudah nahan marah itu ya. Apalagi pemicunya ada. Gitu ya, pemicunya ada. Kadhiminal ghaidh, menahan marah. Kemudian pintu berikutnya babur radin. Pintu ridha. Ridha itu kan amalan besar. Ridha terhadap takdir Allah, ridha terhadap ketetapan syariat Allah, ridha dengan jatah pemberian Allah, ridha dengan rezeki. Kan begitu? Babur radin. Kemudian yang keempat, wal babul aiman. Babul aiman, pintu kanan. Maksudnya siapa ini? Alladzi yadkhulu minhum man la hisaba alaih. Babul aiman ini dimasuki oleh mereka yang masuk surganya itu tanpa hisab. Masya Allah. Jadi totalnya 8. Ya. 4 tadi yang disepakati. Kemudian di sini Imam Muslim menambahkan 4 pintu lagi, bab taubah, bab kadhiminal ghaidh, bab radin, dan bab aiman. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menukilkan apa yang disampaikan Imam At-Tirmidzi, menyebutkan ada lagi babul hajj, pintu haji. Masya Allah, artinya yang sudah pernah berhaji, semoga mendapatkan pintu ini. Yang penting hajinya benar, gitu ya. Hajinya sah menurut Allah. Kalau tidak wukuf di Arafah ya tidak sah. Kemudian ada lagi babul dzikr, pintu zikir. Kemudian babul ilmi, pintu ilmu. Dan satu lagi yang disebutkan Imam Ibnu Hajar sama seperti yang disebutkan oleh Qadhi Iyad tadi. Bab al-kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anin nas. Menahan marah dan memaafkan manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengatakan, nah disinilah mukhtalaf ya. Kenapa 4 sisanya ini diperselisihkan? Karena memang ada sekian pendapat. Ada juga yang mengatakan babul walid, pintu berbakti ke orang tua. Insyaallah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-walid awsat abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dzalika al-bab aw ihfadhhu. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silahkan. Tentu akan jadi orang merugi, kan begitu. Man adraka walidaw, siapa yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya ada dalam pemeliharaannya, walam yudkhilil jannah. Dan ternyata keberadaan orang tuanya di masa tuanya dalam pemeliharaannya itu tidak sampai menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ini sudah ada pintu surganya, kunci surganya sudah ada. Kok tidak mau memasukinya? Eman-eman kata orang Jawa. Ya ibu. Dan ini nggak bisa tergantikan orang tua ini. Babul walid, pintu berbakti kepada orang tua. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua birrul walidain. Nah itu beberapa penjelasan para ulama. Jadi sisanya yang 4 itu ada yang mengatakan tadi babul hajj, babul zikir,
babul ilmi, babul walid, kemudian bab kadhimin al-ghaid wal afina 'anil nas, bab radin, bab taubah, bab aiman, kemudian bab ada berapa jadinya? Selain 4 yang disepakati ada berapa? Yang pertama bab taubat, kadhimin al-ghaid, bab radin, bab aiman, bab haj, bab zikir, bab ilmi, babul walid, 8. Yang mukhtalafnya 8. Yang disepakati 4 tadi. Ya. Maka ala kulli hal, ibu yang dirahmati Allah, 12 poin ini berusahalah kita mengambil di antaranya. Jangan enggak ada satupun. Ya. Salat enggak ada, gitu ya. Jihad apalagi, sedekah memble, gitu ya. Puasa ogah, nuntut ilmu ogah-ogahan, nahan amarah boro-boro, gitu ya. Taubat males, apalagi tadi haji ndak punya duit, gitu kan. Zikir ndak pernah zikir, orang tua diabaikan, terus mau lewat pintu mana ini? Lewat pintu belakang. Cuman 8 pintunya. Ya dengan poin-poin tadi sekitar 12. Maka berusaha untuk memiliki semuanya. Kemudian maksimalkan di mana kecenderungan kita. Ya. Kalau ibu seorang tajir melintir, gitu ya, kira-kira potensinya di mana? Di sedekah, ya kan ibu? Potensinya di sedekah, masya Allah. Maka berlomba dengan para hartawan. Bagaimana kita menjadi hartawan yang masuk surganya itu melalui pintu sedekah. Dan pintu sedekah itu pintu yang disepakati. Ya artinya pasti ada itu. Pintu sedekah. Dan masya Allah dengan harta ini bisa menuju ke surga Allah. Ada orang yang demen banget sama sholat itu. Sedikit-sedikit sholat. Sedikit-sedikit pengennya sholat. Ayo maksimalkan. Tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah. Ada yang jihad. Nah, jihad ini di masa ini tentu tidak banyak peluangnya. Walaupun ada jihad dari sisi makna yang lain, ya seperti thalabul ilmi seperti ini aslinya jihad. Nuntut ilmu agama itu jihad bukan ibu? Jihad. Pantas enggak kalau jihad sambil ngantuk? Hah? Bangun, jangan ngantuk. Ibu, jangan ngantuk, Bu. Soalnya adem ini cuacanya. Bangun, jangan ngantuk, bangun. Masa jihad ngantuk? Taib. Jihad. Yang punya kecenderungan puasa tentu di luar yang wajib ya, di luar yang wajib. Yang wajib harus. Jangan saya Ustaz milih satu saja sholat. Datang Ramadan saya enggak puasa. Ya enggak benar. Ya, saya pengennya pintu sholat saja Ustaz. Puasa enggak sedekah juga enggak. Bukan gitu. Ini maksudnya semuanya di luar dari apa yang fardu ain bagi kita. Karena kan tidak semua orang kemudian bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak seperti ini. Kecuali memang mereka yang dirahmati Allah seperti sekelasnya Abu Bakar As-Siddiq yang dipanggil dari 8 pintu surga. Dipersilahkan pakai pintu yang mana saja. Ini kalau kita tidak bisa model seperti itu, ya setidak-tidaknya
ada yang kita ambil, yang mana nih? Di luar dari apa yang wajib atas diri kita, maka maksimalkan di satu pintu itu, di satu bab. Yang senang dengan taubat, terus taubat. Senang dengan zikir, perbanyak zikir. Ustaz, saya bukan ahli ibadah yang Masya Allah bagaimana-bagaimananya. Tapi saya sayang banget sama orang tua. Ayo dengan jalan birrul walidain. Bahagiakan orang tua sebisa mungkin. Penuhi segala kebutuhannya. Walaupun Anda tidak punya kelebihan di sholat malam mungkin. Sholat sunnah. Ya puasa-puasa sunnah. Tapi Anda punya di sini. Birrul walidain. Maka ada peluang untuk bisa masuk surga. Yang Masya Allah, ya orangnya diberi kecerdasan, ya diberi kemapanan ilmiah, di pintu ilmu, Orang yang kemudian dia punya banyak godaan yang memicu amarahnya, tapi ternyata dia bisa menahan amarah karena Allah, menahan amarahnya karena Allah. Ini juga orang yang berpeluang ya mendapatkan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin kita Ibu, babut taubah. Pintu taubat. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan ahli ibadah, maka bersainglah dengan para pendosa, ahli maksiat dengan taubatan nasuha yang kita maksimalkan. Karena taubat juga pintu keselamatan. Dari sini kita juga memahami bahwa di antara sifat ahli surga yang Allah sebutkan di surat Qaf adalah awwabun hafid, selalu kembali kepada Allah dengan taubatnya. Dan hafid, dia menjaga batasan-batasan Allah. Sebagaimana firman-Nya di surat Qaf ayat 31, 32. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Likulli awwabin hafid. Siapa kalian yang mendapatkan janji surga itu? Awwabin hafid. Yakni bagi setiap hamba, kepada setiap hamba yang selalu awwab. Awwab itu selalu kembali berinabah, bertaubat kepada Allah. Jadi dikit-dikit kembali kepada Allah, ya, sebentar-sebentar kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan awwab. Hafiz, yang dimaksud adalah dia menjaga, memelihara semua peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli surga. Makanya ya pantas kalau kemudian ada yang berpendapat di antara 8 pintu surga itu adalah babut taubah. Karena memang di antara sifat karakteristik ahli surga adalah awwab. Selalu dan senantiasa kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar dengan taubat nasuhanya. Kemudian faedah terakhir, wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa ya'lamu ma taf'alun. Taib. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwa Allah Maha mengetahui
atas seluruh perbuatan hambanya, yang baik ataukah yang buruk, yang nampak ataukah yang tersembunyi. Termasuk Allah juga Maha mengetahui siapa yang jujur dalam taubatnya dan siapa yang dusta dalam taubatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi taubat yang shadiqah, taubat yang nasuha, itu taubat dengan segenap lahir dan batin. Jadi ketika lisannya mengucapkan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, itu dengan dorongan hati, dengan azam kuat di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatannya, untuk kemudian dia menyesali ya segala dosa yang pernah dia lakukan ya di sepanjang hidupnya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, taubat yang nasuha itu dijelaskan oleh sebagian ulama adalah taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Apa aja syarat taubat, Ibu? Yang pertama apa? Yang pertama ikhlas. Karena taubat itu ibadah. Anda taubat karena siapa? Karena cinta, Ustaz. Taubat saya jadi mu'allaf karena saya mencintai seorang wanita muslimah. Baik. Taubat Anda akhirnya masuk Islam. Allah Maha tahu enggak? Bagaimana kualitas taubatnya, niat dia taubat di dalam hatinya. Allah Maha tahu. Kalau kemudian dia meniatkan dalam hatinya, ada bersitan hati, yang penting saya bini dulu saja. Niatnya sebetulnya bukan dengan tulus dari hati ingin masuk Islam, tapi hanya sekedar ingin menikahi wanita yang beragama Islam atas nama cinta. Begitu kan? Ternyata setahun 2 tahun sudah dinikahi, ya Islamnya Islam sebatas untuk nikah saja. Dia tidak sungguh-sungguh mempelajari Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam pun dia tidak kerjakan. Bahkan ternyata dia kembali ke agamanya. Berarti apa itu? Taubatnya tidak ikhlas. Bahkan ternyata ada udang di balik batu. Ternyata dia menikahi wanita muslimah itu dalam rangka juga memurtadkannya. Akhirnya dia sendiri murtad lagi, balik ke agamanya, dan dia akhirnya ajak istrinya dan juga anaknya untuk mengikuti agama. Dan berat itu, karena rata-rata itu istri pasti manut suami. Apalagi suaminya good looking, good reckoning. Begitu kan? Apalagi dia sudah hamil, anaknya misalkan sudah banyak. Sudah. Ya sudahlah, ya. Akhirnya ngikut suaminya. Dan mengerikan itu. Ya. Banyak Bu kasus begitu. Dibini dulu baru dimurtadkan. Dan itu ya juga salah satu di antara programnya mereka. Bahkan ada istilah program hamilisasi. Anak-anak kaum muslimin dihamili dulu, ya. Setelah dihamili, dimintai pertanggungjawabannya, dia tidak mau kecuali si anak perempuan itu mau ikut agamanya. Nah, repot kan? Laki-laki itu kalau zina ya tetap saja emas. Emas itu kalau masuk comberan berubah enggak Ibu? Tidak berubah, tetap saja emas.
Tapi kalau perempuan masuk comberan, ada resiko, dia bisa hamil, begitu kan? Barakallahu fikum. Maka dipakai ini program ini, hamilisasi, segitunya, ya, menghalalkan segala macam cara. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nauzubillah. Maka taubat itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Jangan ada kepentingan apapun kecuali hanya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Yang kedua apa, Bu? Syarat taubat. Istighfar. Apa itu? Mohon ampun kepada Allah. Harus ada itu dalam taubat. Taubat itu kan mohon ampunan atas segala dosa. Bisa dengan kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau yang paling istimewanya sayyidul istighfar. Kemudian apa lagi? An-nadam. Nadam itu menyesal, menyesali dosa. Ibu pernah menyesal, Bu? Gimana rasanya? Ya, menyesal itu kan di hati. Ya Allah, kenapa dikerjakan? Nyesal saya ya Allah. Begitu. Penyesalan di dalam hati. Kemudian yang berikutnya apa? Berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Bertekad kuat untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, atau untuk jatuh ke lubang yang berbeda. Pokoknya lubang dosa itu tidak boleh kita terjatuh, terperosok ke dalam. Berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya. Yang berikutnya apa lagi? Ibu suka taubat? Apalagi syaratnya? Dilakukan sebelum, tadi hadisnya sudah disampaikan di awal. Dilakukan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian apa lagi? Kalau dosanya terkait dengan hak sesama manusia, maka dia selesaikan dengan orang yang bersangkutan. Kalau kaitannya dengan hutang piutang, lunasi. Kalau kaitannya dengan kezaliman, minta dihalalkan. Kaitannya dengan harta, maka dikembalikan. Pokoknya selesaikan urusan dengan orang yang bersangkutan. Ya, Ibu. Dan ini penting, ya. Dosa kepada sesama manusia itu, kezaliman terhadap sesama manusia terkait dengan hak manusia, ini sejatinya lebih berat urusannya. Allah itu Maha Pengampun. Cukup kita bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh, ya. Kita yakin dan punya harapan besar. Allah itu Ghafur, Allah itu Afu, Allah itu Ghaffar. Tapi kalau dengan sesama manusia, tidak bisa selesai kecuali diselesaikan. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah mati? Ayo, Bu. Bagaimana kalau orangnya sudah mati? Ya berarti di akhirat saja. Urusannya di akhirat, belum selesai itu. Bagaimana kalau 280 juta rakyat ditipu, dizalimi? Kayak apa itu? Sebagiannya mati gara-gara kezaliman kita. Ya, barangkali di sini ada ibu negara. Ingat tuh, dosa kezaliman. Atau ibu wali kota, ibu RT, ibu gubernur ada.
Ngeri, kezaliman kepada sesama manusia. Tidak selesai itu. Kalau kita tidak menyelesaikannya di dunia, akan terbawa sampai di kehidupan akhirat. Allah mengampuni misalkan, tapi yang bersangkutan, oh tidak bisa Allah, saya dizalimi, hak saya dirampas, saya tuntut dia. Ya. Maka bisa jadi kurbannya yang puluhan ekor itu, pahalanya dilimpahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Sedekahnya, zakatnya yang miliaran rupiah itu bisa jadi dibagi-bagi kepada orang-orang yang dizoliminya. Akhirnya dia jadi orang muflis. Sudah jatuh tertiban tangga. Begitu, muflis. Orang yang dizalimi masih banyak ngantri, oh dilimpahkan itu. Dosa-dosa yang orang-orang yang dia zalimi akhirnya dilimpahkan kepada dirinya sebagai tebusan ya dari hutang kezaliman. Maka ini penting bab ini. Kalau dosa kita terkait dengan sesama hamba Allah, maka harus diselesaikan di dunia dengan minta maaf, mengembalikan hak. Kalau dia misalkan mencemarkan nama baik, ya, dia harus minta maaf, kemudian dia ganti dengan menyebarkan nama baiknya kembali. Berat ini. Maka ibu, ada kalanya menjadi orang biasa itu lebih menyelamatkan diri kita. Ya. Daripada jadi orang yang terkenal, begitu ya, di dunia nyata juga di dunia maya. Ada kalanya kita menjadi orang biasa, tapi luar biasa di langit sana, karena kita terkenal oleh para penduduk langit. Ini lebih menyelamatkan kita, ya. Terlebih di zaman fitnah seperti ini. Dan tidak main-main. Sangkut paut dengan sesama manusia ini berat. Kenapa? Karena bisa tidak selesai di dunia. Ada yang menghutangi ibu, dia muyak sama yang berhutang ini. Karena selalu PHP. Gitu ya. Ya nanti bulan depannya ditagih, aduh saya ini lagi ada kebutuhan lain. Insya Allah bulan depan lagi. Sampai muyak, ya. Tiap ditanya sesok wae, gitu ya. Akhirnya muyak. Kalau sudah muyak, ya sudah. Saya tagih hutangmu nanti di akhirat. Nah, gimana kalau begitu ibu? Gara-gara apa? Gara-gara kita nyicil, ya. Janji-janji palsu. Dicicil. Ya nanti bulan depan. Ternyata dusta. Nanti bulan depan lagi. Ternyata bohong. Nanti bulan depan lagi. Ternyata bote. Gitu ya. Nanti bulan depan lagi. Ternyata nipu. Ya orang kan jadinya merasa terzolimi. Akhirnya dia bilang, ya sudah. Saya tagih. Ya. Hutangmu nanti di akhirat. Kayak gimana bu kalau gitu? Ya, hati-hati dari dosa kezaliman kepada sesama manusia. Itu syarat lainnya apa? Selain mengembalikan hak, menyelesaikan urusan, meminta maaf karena dosa kita terkait dengan sesama hamba Allah. Sebagian ulama ada yang nambahkan. Apa itu syaratnya? Mengganti maksiatnya, dosanya dengan taat. Dan berusaha memaksakan diri merasakan pahitnya ketaatan sebagaimana dia dulu merasakan manisnya maksiat. Begitu. Orang berbuat maksiat itu kan manis. Maka kalau dia tobat,
berusahalah memaksakan diri merasakan pahitnya ketaatan. Ketaatan itu pahit nggak Ibu? Pahit. Di awal-awalnya pahit. Nah itu rasakan bagi orang yang tobat. Dulu tidak sholat, nah sekarang paksakan untuk sholat. Berat memang iya, pahit iya. Rasakan itu. Sebagaimana dulu kita merasakan manisnya meninggalkan sholat. Seperti orang bebas merdeka. Enggak diganggu. Bisnisnya enggak terganggu. Jualannya enggak terganggu. Pekerjaannya tidak terganggu. Karena bagi sebagian kalangan sholat itu gangguan. Ini customer sedang ngantri. Ini langganan sedang ngantri. Ini sedang banyak-banyaknya orang membeli dagangan saya. Masa harus ke masjid dulu? Kabur nanti mereka. Dan begitu. Oh manis banget memang, untungnya gede. Penghasilannya jadi besar. Manis memang. Tapi dia ninggalin dia ninggalin kewajiban besar. Manis memang. Maka ketika dia taubat, usahakan merasakan pahitnya ketaatan itu. Terus paksakan. Berat memang di awal-awal kita merintis taubat. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan tundukkan hawa nafsu dalam ketaatan. Sebagaimana dia dulu memanjakan hawa nafsunya dengan berbuat kemaksiatan. Orang maksiat itu kan memanjakan nafsu. Pengen apa lagi nafsu? Oh pengen ini, kayaknya enak nih. Ayo silahkan. Dituruti tuh hawa nafsu. Pengen nyobain narkoba, dituruti. Pengen nyobain zina, dituruti. Pengen nyobain apa? Korupsi, diikuti. Pengen nyobain apa lagi? Apalagi Bu? Nipu orang, dituruti. Gitu kan? Pengen nyobain dapat harta berlimpah dengan jalur pintas. Menghalalkan segala macam cara, dituruti. Dimanjakan itu nafsunya. Nah ketika dia taubat, tundukkan hawa nafsunya. Dia berusaha menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan. Sebagaimana dulu dia memanjakan nafsunya dalam kemaksiatan. Sebagian ulama juga mengatakan, berusahalah nangis sebagai ganti dari gelak tawa yang pernah dia lakukan saat dia bermaksiat. Maksiat itu seru, maksiat itu meriah, maksiat itu memanjakan jiwa, maksiat itu dipenuhi dengan gelak tawa. Kan begitu Ibu? Maka di saat dia taubat, tangisi itu dosa-dosa. Sebagai ganti dari gelak tawa yang pernah dilakukannya saat bermaksiat sendirian mungkin. Atau saat bermaksiat secara berjamaah. Barakallahu fiikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah Allah Maha tahu siapa yang jujur di dalam taubatnya dan siapa yang dusta. Maka kewajiban kita berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Satu ayat saja, semoga bermanfaat. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Rabu depan tetap masuk Ibu? Tetap masuk? Baik. Tidak pengen liburan sama anak-anak? Iya, yang libur kan anak-anak ya, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu enggak ada libur. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.